Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Daud Sagita di 081161939955. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tahabbatul akmal. Ada 6 hal yang merusak amal kita. Amal yang kita lakukan berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu, bahkan tidak sedikit uang yang kita gunakan untuk beramal itu, ternyata menurut hadis riwayat At-Tabrani, amal tersebut menjadi rusak, sia-sia. Walaupun mungkin secara fisik mendapatkan manfaat bagi orang lain, tetapi secara ibadah hampa, sia-sia, tak ada guna. Bermiliar-miliar uang kita gunakan, dan banyak harta yang kita korbankan, habis waktu dan tenaga yang kita lakukan, ternyata rupanya menjadi sia-sia. Apa yang membuat amal kita itu rusak? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubin nas. Sibuk menceritakan keburukan orang lain. Memang untuk menceritakan aib orang itu asik. Sambil minum kopi, sambil makan, sambil bercerita. Awal mulanya kau kenal sama si Anu, kenal, tapi jangan bilang-bilang, ini teringat saja. Padahal ketupat sama lemang, sama-sama dari pulut. Teringat sama terkenang, sama-sama keluar dari mulut. Nah, ini yang harus kita jaga. Terkadang kita lebih tahu keburukan orang lain dibanding keburukan sendiri. Bayangkan saja semut di seberang lautan bisa dia lihat dengan jelas. Tapi gajah di pelupuk mata, dia tidak tampak. Dia tidak lihat. Ini yang banyak, ini penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita bisa membongkar, menceritakan aib orang lain. Kita ini mulia sekarang, dihormati orang, karena Allah masih menutup aib kita. Jadi kalau kita menceritakan aib orang lain, bukan tidak mungkin nanti Allah akan membukakan aib kita dengan cara Allah. Istighfar kita banyak-banyak. Kalau memang pernah kemarin ada kita menceritakan keburukan orang lain, maka mulai saat ini berhentilah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang membuat rusaknya amal kita ini, qasadul qalbu, kotor hatinya. Orang yang kotor hatinya akan teraplikasi dalam bentuk sikap. Ujub, merasa lebih hebat dari orang lain. Baik dari sisi amal maupun dari sisi harta. Dia merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih paten, merasa lebih beteng. Sum'ah, dia bercerita dengan hal-hal yang tak ditanya orang, tapi dia sendiri yang menceritakan. Itu namanya sum'ah. Jadi mulut ini terkadang lancip. Udah lancip, lanjus. Lancip itu nunjuk orang nggak pakai tangan. Ditanya orang, udah hadir ustadznya, udah mana tuh? Suaminya pulang kerja sampai di rumah, dia tanya istrinya, dek, abang mau mandi, anduk mana tuh? Siap mandi, mau keluar sebentar, dek, kunci kereta mana tuh? Itu namanya mulut lancip, nunjuk orang nggak pakai tangan, bercakap pedas. Ditanya si Lela, kakak dari mana Kak Lela? Kakak dari mana bawa keranjang? Dia tengok mata kau tuh bawa keranjang dari mana? Lagi dari pajak lah bodat. Nah, itu kan lancip itu namanya. Walaupun kawannya bercanda dia, tapi itu kan menyakitkan jawabannya. Nah, terkadang bersiloro kita tanpa kita sadari bisa melukai orang. Itu sum'ah.
Kemudian yang berikutnya tentang penyakit hati ini adalah ria, pamer. Awak nanya sama dia, 3 hartanya ditunjukkannya. Awak nanya alamat, oh bu, numpang tanya lah, alamat rumah si Anu mana? Oh, sana. Cincin, gelang, kerabu, kalung. Sekali jawab dia, 4 hartanya kelihatan. Ria, pamer. Apalagi takabur, sombong, bercakap besar, lebih besar pasak dari tiangnya. Nah, hati-hati penyakit hati ini. Dari mana sumbernya itu? Mata. Maka jaga mata. Baru kemana? Ke telinga. Dia dengar, dia lihat, dia dengar. Mulut pun bercakap lah. Nah, qasadul qalb. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat amal kita rusak. Qalilul haya. Sedikit rasa malu. Maksudnya, untuk buat yang baik itu dia malu. Tapi untuk yang tidak baik, oh semangat kali dia. Kalau diajak pengajian, malu aku, nggak ada jilbabku yang bagus. Tapi kalau untuk yang tidak terkait dengan amal ibadah, oh semangat kali. Seminggu lagi acara, 3 hari sebelumnya, sudah siap-siap dia. Siap-siap diberitahunya sama orang di rumah. Kemudian siap-siap dia pakaiannya, pakaian apa yang mau kupakai, mana yang harus kulakukan, apa yang kupersiapkan, matang betul. Tapi untuk yang namanya yang baik-baik, malu. Nah, kemudian yang keempat adalah yang membuat amal kita rusak ini, hubbud dunia. Cinta dunia secara berlebihan. Bukan tidak boleh kita punya rumah halaman yang luas, gedung yang mewah, tanah kita yang lebar, sawah kita berhektar-hektar, kemudian uang kita bermiliar-miliar, pangkat kita tinggi, jabatan kita bagus. Tapi ingat, kesemuanya itu adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sempat nanti pangkat, harta, jabatanmu yang begitu wah, yang membuatmu larut jauh dari Allah. Apa sih yang harus kita kejar? Sampai-sampai kau meninggalkan sholat gara-gara sibuk kerja. Ini bukan hanya orang kaya saja. Terkadang tukang beca, orang yang jualan di pasar, kemudian jual goreng dari pagi sampai malam, lewat zuhur, lewat asar, maghrib tidak, isya pun masih dipertanyakan, subuh apalagi. Apa kali rupa yang mau dikejar? Yang kita kejar dalam hidup ini adalah kebarokahan. Jadi sehingga apapun yang datang pada diri kita yang merupakan hasil dari ikhtiar dan usaha yang kita lakukan itu akan barokah. Kalau kesemuanya itu kita jadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi faktanya di lapangan, inilah yang selalu terjadi. Untuk mengejar kehidupan dunia, hingga dia melupakan akhirat. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Kejarlah dunia dengan ilmu. Akhirat juga dengan ilmu. Dua-dua kau dapat dengan ilmu. Tapi ingat bahwa kesemuanya itu adalah bersifat sementara, tidak permanen. Silakan, boleh kita mencintai harta kita, pangkat, jabatan, dan kedudukan kita. Tapi ingat, ikhwan, jangan sempat itu yang menggesermu dari hal yang taat menjadi maksiat. Yang kelima yang membuat amal kita rusak adalah zolimulayan tahi, dendam yang berkepanjangan. Terlalu panik kita melihat keadaan dan situasi, sehingga terkadang kita merasa sakit hati,
merasa kita susah untuk memaafkan, sehingga kita berkata dalam hati kita, lihat, sampai 7 keturunan tak akan kumaafkan. Sakitnya itu di sini. Kucingnya lewat, habis kena tendang dan kena pukul. Ya ikhwan, ternyata kebahagiaan itu bukan terlihat dari harta yang kita miliki. Bahagia juga bisa sederhana dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun dia tidak meminta maaf. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang tersebut meminta maaf kepadanya. Jadi oleh karena itu harus terjaga betul, jangan sampai amal kita rusak sehingga terkadang membuat kita lalai. Yang terakhir, yang keenam adalah yang membuat amal kita rusak ini, watulul amal. Terlalu panjang angan-angan kita. Terlalu banyak cita-cita dan keinginan kita sehingga membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Malah lebih cenderung kita fokus memikirkan masa depan, masa sekarang, dan masa yang lalu. Kita mengingat-ingat sehingga kita membuatnya pesimis dan bukan optimis. Seharusnya fokus memikirkan masa depan, melupakan masa lalu yang kelam. Angan-angan kita terkadang terselip di sana sebuah keinginan. Keinginan itu cenderung kepada nafsu. Terkadang nafsu kita susah membedakan mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Terkadang kita berdoa kepada Allah, kita pun repot untuk memilah dan memilih. Mana sebenarnya doamu itu yang menjadi keinginanmu dan mana yang menjadi kebutuhanmu. Terlalu sering kita mengatakan, kenapa Allah tidak mendengarkan doaku? Kenapa Allah tidak mengabulkan permohonanku? Padahal sebelum kau minta, apa yang menjadi kebutuhanmu itu sudah dipenuhi Allah. Coba kau ingat-ingat dulu sejak kau masih kecil sampai sekarang. Apa sih yang menjadi kebutuhanmu tidak diberikan Allah? Terkadang tak kau minta pun diberi Allah. Tak kau minta, Allah beri. Belum lagi kau rencanakan, tapi Allah sudah menyiapkan apa yang terbaik untukmu. Nah, oleh karena itu, ya ikhwan, mari kita berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya Allah mengabulkan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang sangat kita butuhkan. Wallahu a'lam. Daud Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.